Bersiaplah untuk menikmati jaringan 5G di Indonesia yang rencananya nggak lama lagi bisa mulai digunakan. Meski baru sekedar wacana dan pada faktanya belum semua daerah di Indonesia memiliki akses dengan baik, namun rupanya provider jaringan di Indonesia sudah mulai berlomba untuk mengembangkan layanan ini sebagai salah satu produk mereka. Oke guys, apa sih jaringan 5G ini? Mari kita simak penjelasannya. Nah, sebelum mulai silahkan di subscribe dulu ya. Memasuki tahun 2019, jaringan 5G di Indonesia mulai diharap-harapkan kehadirannya setelah beberapa waktu lalu Telkomsel melakukan uji coba untuk kesekian kalinya dan mengundang sisi ketertarikan serta pertanyaan dari masyarakat. Yang pertama, mari kita bahas lebih dalam apa itu jaringan 5G. Jaringan 5G atau Fifth Generation atau generasi kelima adalah teknologi terbaru untuk telekomunikasi yang melebihi standar 4G. Teknologi terbaru seluler ini baru direncanakan dirilis pada tahun 2020 dan jaringan 5G ini diprediksi memiliki kecepatan hingga 3 kali lipat dari kecepatan generasi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mengenal beberapa macam jenis jaringan, yakni jaringan 1G yang bisa mengantarkan suara analog, 2G yang memperkenalkan kita pada suara digital, 3G yang membawa kita kepada data mobile, dan 4G LTE yang mengantar kita pada era mobile internet. Kehadiran jaringan 5G ini adalah perkembangan yang tidak hanya pada perangkat telekomunikasi namun bisa menjangkau beberapa perangkat. Pengembangan jaringan 5G ini memiliki target antara lain adalah: yang pertama, rata-rata kecepatan data yang lebih tinggi. Jaringan 5G akan secara signifikan cepat daripada jaringan sebelumnya 4G dengan menghantarkan 20 GB per second pada titik tertingginya dan 100 MB per second pada rata-ratanya. Yang kedua, mengurangi latensi interval antara pengirim dan penerima. 5G secara signifikan akan mengurangi tingkat latensi untuk mengantarkan secara instan real time. Yang pertama, menghemat energi, yang kedua, mengurangi biaya, dan yang ketiga, menambah kapasitas sistem. Jaringan 5G mampu mensupport 100 kali lipat kapasitas trafik dan efisiensi jaringan. Konektivitas perangkat secara masif. Kecepatan transfer data memang menjadi daya tarik jaringan 5G untuk para penggunanya. Tentunya seiring dengan kecepatan yang mampu dihasilkan juga akan berimbas pada pengurangan biaya. Konsep ini mirip dengan cloud hosting yang cepat dan lebih murah. Fase pertama peluncuran jaringan 5G direncanakan rampung pada April tahun 2019 ini. Peluncuran tahun ini ditunjukkan untuk mengakomodasi penggunaan untuk komersil dan kemudian fase kedua pada April tahun 2020. Penemu jaringan 5G dan pengembangnya. Pengembangan jaringan 5G di dunia sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2008. Korea Selatan telah melakukan riset mengenai jaringan ini untuk teknologi komunikasi selulernya. Pada tahun 2008 juga NASA membentuk sebuah kerjasama dengan perusahaan bernama Merchant to Merchant Intelligent Corp. Kerjasama ini kemudian bertujuan untuk mengembangkan teknologi jaringan 5G secara khusus. Efek jangka panjang kehadiran jaringan 5G. Sebagai sebuah jaringan baru, 5G menghadirkan berbagai macam efek secara tidak langsung. Salah satunya adalah dampak ekonomi yang akan dirasakan pada tahun 2035. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Qualcomm, 5G akan memberikan dampak pada rantai OEMs, operator, pada pembuatan konten, para developer, dan tentunya para konsumen. Efek ini juga diperkirakan akan menghasilkan 3, triliun dolar Amerika Serikat pada rata-rata pendapatan tahun 2035. Bahkan dampak pengembangan jaringan 5G ini juga akan membantu lebih dari 22 juta pekerja di seluruh dunia. HP dengan jaringan 5G. Berbicara soal jaringan 5G di Indonesia, tentunya teman-teman akan mengacu pada satu perangkat terlebih dahulu, yakni handphone. Gak salah memang berasumsi ini mengingat perangkat yang paling banyak digunakan untuk mengakses jaringan internet adalah perangkat mobile dan seluler. Dan faktanya memang sejak jaringan 5G mulai dikembangkan, demikian dengan perangkat-perangkat yang akan bisa mengaksesnya, Samsung menjadi yang terdepan dalam persaingan ini dengan kerjasamanya dengan Verizon dan AT&T.
Rencananya kerjasama ini akan menghasilkan dua jenis handphone 5G. Pada gelaran CES 2019, Samsung juga mengkonfirmasi bahwa mereka akan merilis smartphone dengan teknologi jaringan 5G pada musim panas 2019. Prototipe smartphone 5G milik Samsung ini juga dipertontonkan pada acara yang sama. Namun di sisi lain, OnePlus akan menjadi salah satu yang pertama dalam merilis perangkat 5G dengan menggunakan prosesor Snapdragon 855. Sedangkan Apple dikabarkan akan menunggu hingga tahun 2020 untuk merilis smartphone 5G. Pihak Apple memiliki pertimbangan menunggu 5G bisa tersedia secara luas. Jaringan 5G di Indonesia kapan sih bisa mulai dinikmati? Di Amerika Serikat, Verizon telah mendahului dalam peluncuran jaringan 5G. Bagaimana dengan Indonesia? Telkomsel menjadi provider terdepan yang telah menjajal jaringan 5G milik mereka pada gelaran Asian Games 2018 yang lalu. Jaringan Telkomsel 5G menggunakan spektrum 800 MHz, kekuatan throughput mencapai 600 Gbps. Sebagai gambaran, dengan kekuatan ini, sebuah harddisk 16 GB bisa di-download dengan waktu 1 detik saja. Wow! Namun, meski Telkomsel sudah menjajal jaringan 5G di Indonesia milik mereka, masyarakat diperkirakan baru bisa menikmati jaringan ini pada tahun 2021. Hal ini karena belum semua provider di Indonesia bisa menggunakan 5G. Demikian juga dengan ketersediaan device 5G belum begitu banyak. Meski Qualcomm sedang mengembangkan prosesor mampu menangkap sinyal 5G, namun urusan ketersediaan perangkat masih bergantung pada pabrik-pabrikan. Mengingat Apple yang terkenal selalu berinovasi saja, tidak terlalu terlihat terburu-buru dalam menciptakan perangkat 5G milik mereka. Negara-negara dengan jaringan 5G. Jaringan 5G membutuhkan pengembangan di setiap negara yang ingin menikmatinya. Sebelumnya, berbagai merek gadget dan smartphone sendiri sudah mengeluarkan produk yang bisa menggunakan, di antaranya Samsung, Lenovo, Oppo, Xiaomi, Huawei, dan OnePlus. Oke guys, terima kasih sudah menonton DVB. Semoga video ini bermanfaat, dan jika kelak 5G sudah ada di Indonesia, semoga akan bermanfaat untuk orang banyak. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.